Halo sob, jumpa lagi kita di channel Dunianya Dunia. Sebelum kalian mulai nonton videonya, ada baiknya kalian like, subscribe dulu, juga aktifin tombol loncengnya biar kalian bisa melihat video-video terbaru dari channel ini. Oke sob, kita lanjut. Pada episode 1 ini, adegan dimulai dari saat anak bernama Tanjiro Kamado. Dia seorang yang mempunyai penciuman yang sangat tajam. Keluarga Kamado ini, ayah mereka telah meninggal, jadi Tanjiro ini sebagai tulang punggung dari keluarga Kamado untuk menghidupi ibunya dan adik-adiknya. Untuk mendapatkan uang, si Tanjiro ini pergi ke kota untuk menjual arang-arangnya dan ditukar dengan makanan. Pada saat hari itu, si Tanjiro ingin menjual arangnya ke kota dan adik-adiknya itu ingin ikut Tanjiro untuk ke kota. Mungkin ini firasat ya sob ya. Tapi Tanjiro dan ibunya melarang adik-adiknya untuk ikut karena mereka tidak bisa mengimbangi lari cepat Tanjiro, karena sebagai kakak dia kan sudah besar gitu. Nah, akhirnya berangkatlah si Tanjiro Kamado ini menuju ke kota untuk menjual arang-arangnya. Waktu mau berangkat, dia bertemu dengan Nezuko dan Rokuta, adiknya yang paling kecil. Sebenarnya keluarga Kamado ini adalah keluarga yang bahagia sob, walaupun mereka kekurangan. Si Tanjiro ini sampai rela sebagai tulang punggung untuk menjual arang-arang ke kota, tapi mereka bisa hidup bahagia dengan kelima adiknya dan ibunya. Nah, telah sampailah Tanjiro ini di kota, dan ternyata sob, si Tanjiro ini dikenal orang-orang kota karena Tanjiro ini orang yang baik dan suka menolong. Tanjiro bertemu dengan seorang ibu-ibu yang menyapanya dan bertanya kepada Tanjiro, kenapa cuaca salju yang begitu dingin ini dia tetap turun gunung untuk menjual arangnya. Ibunya perhatian banget ya sob, kalian pasti juga mau kan diperhatikan seperti itu. Pada saat Tanjiro datang ke kota, orang-orang mulai berdatangan dan mulai menyapa Tanjiro. Mereka meminta pertolongan Tanjiro yang mempunyai penciuman yang sangat tajam sob. Hari sudah begitu malam dan Tanjiro arangnya sudah habis semua. Tanjiro mau pulang menuju ke rumahnya, tapi dia dipanggil oleh Paman Saburo. Paman Saburo ini adalah orang yang baik hati sob. Dia melarang Tanjiro pulang malam-malam karena pada saat malam hari biasanya ada iblis yang berkeliaran untuk memangsa manusia. Paman Saburo memaksa Tanjiro untuk menginap di rumahnya saja. Tanjiro bisa melanjutkan perjalanannya di esok harinya, dan Tanjiro menurutinya. Dia makan di rumah Paman Saburo dan lalu tidur di rumah Paman Saburo. Paman Saburo kemudian menceritakan kepada Tanjiro bahwa iblis itu biasanya berkeliaran di tengah malam di tengah hutan. Tapi ada pemburu iblis yang selalu membunuh iblis untuk masyarakat setempat gitu sob. Nah, Paman Saburo berhenti bercerita dan mereka pun tidur. Nah, di sini sob, si Tanjiro ini masih belum percaya dengan adanya Oni, iblis si pemakan manusia. Akan tetapi si Tanjiro mulai teringat dengan kata-kata neneknya sewaktu Tanjiro ini masih kecil. Nenek Tanjiro berkata seperti Paman Saburo bahwa Oni, iblis si pemakan manusia itu berkeliaran di malam hari. Nah, hari sudah mulai pagi dan si Tanjiro ini berpamitan kepada Paman Saburo untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Nah, saat pulang ke rumahnya itu
Dalam perjalanan ini si Tanjiro karena mempunyai hidung yang sangat tajam, dia mencium aroma darah. Dan betapa terkejutnya sob, waktu Tanjiro ini sampai ke rumahnya, apa yang dia lihat begitu mengagetkan. Matanya terbelalak dan melihat apa yang terjadi. Semua keluarganya dibantai. Tanjiro masih bingung dan tidak percaya apa yang sedang terjadi dengan keluarganya. Kenapa begini? Kemudian dia masuk untuk mencari ibunya, dan yang terlihat adalah ibunya mati dengan mengenaskan bersama adik-adiknya. Semua keluarga dari Kamado ini dilihat Tanjiro sudah dingin dan hanya Nezuko yang masih hangat. Tanjiro berharap Nezuko masih bisa diselamatkan untuk dibawa ke kota. Si Tanjiro ini berlari sob sambil membawa Nezuko, berharap supaya Nezuko bisa selamat nanti sampai kota. Walaupun hujan salju, dia tidak peduli, yang penting Nezuko selamat, karena hanya tinggal Nezuko saja satu-satunya keluarganya yang masih hidup. Walau Tanjiro ini kelelahan, tapi dia tetap menggendong Nezuko sob. Di saat dalam perjalanan, si Nezuko ini tiba-tiba bangun sob, dan dia berubah menjadi Oni. Karena pergerakan Nezuko yang tiba-tiba, Tanjiro pun terjatuh dari bukit, dan untungnya sob, dia itu terselamatkan oleh salju yang tebal. Tanjiro kemudian bangun dan mencari Nezuko. Di sana dia melihat Nezuko sedang berdiri. Dan saat Tanjiro mulai mendekati Nezuko, apa yang terjadi? Si Nezuko ini menyerang Tanjiro dan dia berubah menjadi Oni yang sangat ganas. Saat diserang oleh Nezuko, si Tanjiro ini kembali teringat oleh kata-kata paman Saburo tentang Oni, si pemakan manusia. Si Tanjiro mulai berpikir apa yang membuat Nezuko bisa berubah menjadi Oni. Dan dia mencium bau dari Nezuko, memang terlihat seperti bukan Nezuko seperti biasanya gitu sob, dan aromanya tuh berubah. Tapi Tanjiro itu masih bingung kenapa dia bisa berubah menjadi Oni dan siapa yang merubahnya. Dengan tiba-tiba sob, si Nezuko ini berubah menjadi besar, badannya itu besar melebihi Tanjiro. Tanjiro ini sedih dan menangis karena dia melihat keadaan adiknya Nezuko ini seperti ini, menjadi Oni, pemakan manusia gitu sob. Tapi Tanjiro ini tetap berpegang teguh bahwa adiknya itu bukanlah Oni, dia tetap Nezuko kesayangannya. Dan tiba-tiba ada tetesan air yang ternyata itu adalah tetesan air mata dari Nezuko. Tiba-tiba dari arah jauh datang seorang pemuda membawa pedang sob, dan bus. Tebasan pedang dari pemuda itu mengenai rambut Tanjiro, dan Tanjiro memeluk Nezuko untuk menyelamatkannya biar tidak terkena pedang dari pemuda yang tidak dikenal itu sob. Si pemuda itu berkata kepada Tanjiro, "Kenapa kau menyelamatkannya?" Si Tanjiro kemudian menjawab, "Karena dia adalah adikku, dia adikku satu-satunya yang selamat." Si pemuda ini masih tidak percaya. Apakah dia benar adikmu? Dia bertanya kepada Tanjiro. Dia masih meragukan Tanjiro karena si Nezuko ini kan sudah berubah jadi Oni gitu sob. Kemudian si pemuda itu mengambil Nezuko dari tangan Tanjiro. Dan ternyata sob, si pemuda ini adalah si pembunuh iblis yang seperti yang diceritakan oleh paman Saburo sebelumnya. Tanjiro mulai meyakinkan pemuda itu bahwa si Nezuko bukanlah iblis, bukanlah Oni, tapi ada bau lain dari rumah mereka, bukan Nezuko yang membunuh keluarganya. Tanjiro masih meyakinkan bahwa Nezuko tidak pernah menyerang manusia satupun ataupun memakan manusia. Pemuda ini masih tidak percaya kenapa Tanjiro masih membela adiknya ini, padahal si Nezuko tadi kan hampir membunuh Tanjiro, kakaknya sendiri.
Tanjiro masih ngotot sob, bilang sama pemuda itu bahwa Nezuko pasti bisa disembuhkan karena dia bukan Oni, karena dia masih mengenali kakaknya sendiri. Pada saat diserang dia masih menyelamatkan Tanjiro gitu sob. Tapi sang pemuda yang tidak dikenal ini tetap tidak percaya dengan omongan Tanjiro, karena si Nezuko ini sudah berubah menjadi Oni total gitu sob. Giginya juga sudah berubah, bentuk tubuhnya pun juga sudah berubah. Kemudian si Tanjiro ini memohon kepada pemuda itu untuk tidak membunuh Nezuko dengan bersujud di depan pemuda itu dan memohon untuk melepaskan Nezuko, adik satu-satunya. Tapi sob, yang terjadi si pemuda itu malah memarahi Tanjiro. Janganlah bersifat lemah, janganlah memohon di depan musuhmu. Kalau kamu bisa lebih kuat, mungkin si Tanjiro ini kan bisa menyelamatkan keluarganya gitu sob. Nggak bakal kejadian seperti ini, keluarganya dibantai. Dari sini terlihat sepertinya pemuda itu juga baik ya sob ya, karena tidak langsung membunuh Nezuko dan memberi arahan begitu sepertinya kepada Tanjiro. Pemuda ini mengajarkan kepada Tanjiro jika ingin menyelamatkan Nezuko, maka dia harus bertarung melawan pemuda ini menggunakan kekerasan gitu sob, untuk merebutkan, bukan dengan memohon. Dalam hati si pemuda ini sebenarnya dia itu kasihan sama Tanjiro, keluarganya dibantai dan adik satu-satunya yang selamat menjadi Oni. Dia berpikir mungkin jika setengah hari dia bisa sampai lebih cepat, mungkin keluarga Tanjiro ini bisa selamat semua sob. Si pemuda ini memang berusaha untuk memprovokasi Tanjiro supaya marah, karena dengan kemarahan dan keinginan untuk membalas dendam keluarganya, si Tanjiro ini bisa memperoleh kekuatan yang hebat. Dan akhirnya sob, si Tanjiro ini mulai marah dan menyerang pemuda itu. Dia mulai melemparkan kapaknya dan juga melempar batu berlari untuk menyerang si pemuda ini. Tapi apalah daya ya sob ya, si Tanjiro ini kan cuman orang biasa yang belum pernah sama sekali berlatih bela diri gitu sob. Nah, pada saat si Tanjiro ini jatuh, kemudian ada kapak yang terbang hampir mengenai si pemuda itu sob. Dan ternyata si Tanjiro ini cerdik orangnya. Dia melemparkan kapaknya dan lalu berlari seolah dia memegang kapak, tapi ternyata kapaknya itu sudah dilemparkan gitu sob, sebelum dia berlari mengejar pemuda itu. Dan melihat kakaknya jatuh terkapar, si Nezuko ini marah sob. Dia mendekati kakaknya, tapi si pemuda ini mengira Nezuko ini mungkin menyerang Tanjiro. Tapi apa? Si Nezuko ini menghadang. Dia membentengi Tanjiro supaya tidak diserang oleh pemuda itu. Dan kemudian si Nezuko ini marah dan menyerang si pemuda itu sob. Si pemuda ini masih nggak percaya. Bagaimana bisa Nezuko masih belum hilang kesadarannya, padahal biasanya Oni itu kalau sudah berubah menjadi Oni itu manusia pasti walaupun saudaranya itu pasti dimakan gitu sob. Tapi si Nezuko ini berbeda. Kenapa dia membela Tanjiro dan malah menyerang si pemuda ini? Dan kenapa si Nezuko ini tidak menyerang manusia gitu sob, tidak memakan daging manusia atau darahnya? Si pemuda ini masih bingung dengan apa yang terjadi pada Nezuko. Saat Nezuko menyerangnya, kemudian pemuda ini mengetok kepalanya gitu sob, sehingga si Nezuko ini pingsan. Tapi si pemuda ini tidak membunuh si Nezuko, dia cuma membuatnya pingsan dan menunggu Tanjiro ini untuk bangun. Si pemuda ini meletakkan Nezuko di samping Tanjiro dan menaruh bambu gitu sob, dikasih tali itu ditaruhkan ke mulutnya. Mungkin maksudnya supaya si Nezuko ini tidak menggigit Tanjiro gitu sob. Si pemuda ini ternyata bernama Tomioka Gyu dan dia menyuruh Tanjiro untuk segera membawa adiknya sebelum matahari terbit. Tomioka menyuruh Tanjiro untuk bertemu dengan Urodaki Sakonji.
Nah, di sini sob, ini adalah awal mula dari perjalanan Tanjiro dan Nezuko untuk belajar ilmu pedang. Dan Tanjiro ini masih berharap untuk menyembuhkan adiknya, dan dia berharap semoga Urodoki ini bisa menyembuhkan adiknya menjadi manusia lagi. Nah gitu sob, untuk episode 1 kali ini Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ya. Ini nanti kita akan lanjut ke video berikutnya. Tetap saksikan ya sob ya di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya, juga aktifin tombol loncengnya supaya kalian tahu nanti video-video selanjutnya sob. Gimana sob? Kalian terhibur? Oke. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap tersenyum. Salam dunia.